Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, guys. Hi guys, everyone. How are you today? Great. Okay, welcome to a break room for speech competition. Good. Okay, nice. Welcome to break room for competition speech. So, di sini kami akan memaparkan nih. Tapi sebelum memaparkan, kami akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maiga Dua Pratiwi. Dan saya Muhammad Saldi. Kami adalah panitia yang dikhususkan untuk membahas POC pada bidang lomba speech kali ini. Baiklah, di sini kami akan memaparkan terkait peraturan-peraturan yang ada di lomba speech. Baiklah, kepada operator mohon untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, apakah bisa dilihat? Bisa nggak? Gimana? Bisa. Kelihatan. Oke. Baiklah ya, kita akan membahas POC pada perlombaan speech. Baiklah, speech contest merupakan sebuah perlombaan pidato yang melatih kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dan melatih kepercayaan diri untuk dapat tampil di depan umum. Nah, yang poin pertama adalah persyaratan peserta. Persyaratan peserta yang mengikuti lomba merupakan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak. Yang kedua adalah peserta adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak yang bukan merupakan KM Powers 2020. Poin ketiga adalah peserta lomba bersifat individu atau perorangan. Yang keempat adalah peserta berpakaian rapi pada saat pelaksanaan lomba. Poin kelima, peserta harus mentaati tata tertib yang telah ditentukan panitia selama mengikuti lomba. Yang keenam, setiap peserta wajib saling menghormati dan menjaga ketertiban dalam ruangan lomba. Tidak diperkenankan untuk membuat kegaduhan yang mengganggu dan alat komunikasi harap dinonaktifkan atau di silent. Baiklah, ketentuan lomba speech itu yang poin pertama adalah penampilan wajib menggunakan bahasa Inggris. Yang poin kedua, peserta akan mendapatkan masing-masing subtema. Yang ketiga, naskah yang diambil oleh peserta tidak boleh menyinggung atau mengandung unsur yang merendahkan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Yang keempat, peserta melakukan speech sesuai salah satu tema. Yang pertama adalah The Spirit of Heroes in the Era of Globalization. Yang kedua adalah Be a Great National Through Commemorating National Heroes Day. Yang ketiga adalah Di ke bawah kan? Bisa. Oke. Yang pertama adalah penampilan dilakukan secara offline, yang mana kita menggunakan RRD sebagai tempatnya. Yang kedua adalah peserta diberikan waktu selama 2 menit untuk melakukan persiapan sebelum naik ke panggung. Baiklah, yang ketiga Kak. Yang ketiga, waktu penampilan peserta maksimal 5 menit, yang mana kalian yang efektif dan memilih
kata yang jelas dan sesuai. Yang keenam, seberapa baik peserta dalam menyampaikan atau mohon sebentar, jaringan operator ada. Baiklah, setelah sesi pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab, yang mana kalian kalau ingin bertanya seputar dengan TOC harap bertanya di sesi tanya jawab ya teman-teman. Baiklah, saya lanjutkan ke poin ketujuh adalah sejauh mana kejelasan aktivitas peserta dalam penampilan, termasuk penggunaan catatan kecil, ekspresi wajah, kontak mata, dan pergerakan body atau body language. Oke, selanjutnya. Baiklah, untuk kriteria penilaian pemenang ditentukan berdasarkan penilaian juri berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah delivery, yaitu 20% meliputi A. Suspension eye contact with the audience, all parts of the room. B. Performing clear speaking. C. Showing natural conversational manner. Yang D. Effective posture, movement, and gesture. Yang kedua adalah communicative ability, yaitu 30% meliputi A. Pronunciation. B. Fluency without too much hesitation and preparation. C. Grammar and vocabulary, voices where reasonably accurate atau semi-formal. Yang ketiga adalah konten, yang dinilai adalah 30%, meliputi A. Showing a good understanding of the topic. B. Developing topic with sufficient reason. C. Providing example and details. D. Meeting time. Yang keempat adalah organizing, yang dinilai adalah 20% meliputi A. Effective introduction. B. Logical development of ideas. C. Clear transition. D. Effective conclusion. Baiklah, yang kelima adalah perihal penjurian. Di sini kami mengambil juri hanya satu orang untuk menilai speech kalian. Yang keenam adalah pemenang nih. Kami mengelompokkan pemenang menjadi 1, 2, dan 3, yang mana masing-masing mendapat medali, sertifikat, serta uang tunai. Seperti itu. Next, Kak. Ke bawah lagi. Oke. Selesai nih teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu dan menghidupkan mikrofonnya masing-masing. Perihal TOC yang telah dipaparkan. Ada sedikit perubahan. Ada yang mau tanya enggak nih? Baiklah, Jumira, Febri. Febrianti, boleh open mic? Baik Kak, izin bertanya, cara menghindari topik yang sama itu gimana ya Kak? Cara menghindari topik yang sama. Tema kan kami memberikan gambaran umum. Kalau judul nih agak kurang nih. Gini aja menjawab. Kita kan memberikan 3 tema ya. 3 tema itu kan masing-masing orang kan pasti berbeda-beda nih tentang temanya, judul juga, dan isi kontennya juga berbeda. Jadi itu untuk mungkin kemungkinan kecil pasti itu ada yang sama. Apakah jelas pada saudari Jumira? Jelas, terima kasih. Ataupun kalau misalnya isinya sama, kan cara pembawaannya tidak mungkin sama kan, dan itu menjadi nilai perbedaan gitu di antara dua topik yang sama kayak gitu. Bisa terjawab? Ada lagi nih ketentuan dalam lomba speech. Yaitu 5, naskah speech merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta. Jadi tidak mungkin ada suatu kesamaan dalam naskah tersebut. Apakah sudah jelas?
Jumira. Jelas, terima kasih, Kak. Oke, kepada Saudara Indra, bisa dihidupkan mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Indra Adi Baskara, semester 3. Ingin bertanya, tadi yang poin tentang ada waktu yang maksimal 5 menit, kurang jelas nggak? Potong tadi. Waktu ya. Waktu 5 menit itu adalah faktor penilaian ya Bang. Karena kalau lebih dari 5 menit waktu kalian speech, nah itu akan mengurangi poin kalian gitu. Kalau kelamaan di stage, itu bakalan ngurangin penampilan kalian. Seperti itu. Jadi maksimal itu kalian menampilkan pidato kalian tuh hanya 5 menit. Kurang juga nggak apa-apa, tapi maksimal ada 5 menit. Nggak boleh lebih dari 5 menit. Kayak gitu. Bisa dijawab? Sudah, terima kasih. Kepada Saudari Nurul Lidiawati, boleh bertanya. Oke, makasih Kak. Saya punya 3 pertanyaan nih Kak. Yang pertama tadi di poin 6 ketertiban. Katanya kan diharapkan untuk peserta menjaga ketertiban. Nah, mau nanya nih kalau misalnya ada bawa catatan gitu untuk ingat-ingat lagi latihan pidatonya tuh boleh enggak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terkait catatan kecil, itu tuh diperbolehkan kah? Terus misalnya kalau diperbolehkan, apakah mempengaruhi nilai? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah naskah yang telah kami buat ini nanti bakalan dikumpulkan? Kalau iya dikumpulkan, itu terakhir pengumpulannya kapan? Sekian Kak, terima kasih. Oke, izin menjawab. Untuk catatan, kan ada di situ ada catatan kecil. Catatan kecil itu di situ berisikan poin-poin utama yang akan dibahas. Nah, untuk pengkondisian itu sama juga sebenarnya tuh boleh dibawa catatan kecil. Dan untuk penilaian itu ada pengaruhnya di situ ada untuk catatan kecil ya. Nah, untuk pengumpulan itu sehabis kalian nampil. Jadi setelah kalian nampil, harap naskahnya dikumpulkan kepada panitia. Apakah bisa terjawab, Nurul? Oke, sudah Kak. Nah, jadi kalau mau latihan, waktu duduk, kan kita nunggu kan biasanya. Nah, kita duduk nunggu itu boleh latihan tuh. Sambil liatin temen yang lagi perform. Itu dibolehkan. Tapi nggak boleh keras-keras juga kalau latihannya. Kayak gitu ya. Oke, next. Siapa nih yang mau tanya lagi? Wan Muhammad Ridwan tadi mau bertanya kan? Boleh? Diop. Iya Kak, tapi pertanyaannya sama dengan Melda tadi Kak. Udah ditanyakan. Oh, baiklah. Indra, Aji Baskara, mau bertanya lagi? Izin bertanya lagi, Kak. Tadi apa? Pidatonya cuma 1 kali tampil, ya? Iya, 1 kali tampil dan 1 kali penilaian nih, Bang. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Mengenai lomba speech? Maaf Kak, izin bertanya. Ya. Nah, biasanya kan saya menemukan di lomba-lomba sebelumnya itu untuk nomor undian itu dikasih pas TM atau gimana? Nomor Nanti pesertanya. setelah sesi tanya jawab, ya, nanti setelah sesi tanya jawab nih ada cabut undi. Mana panitia nanti perwakilan mengambilkan nomor undi ya untuk kalian. Jadi kami menyebutkan nama kalian dan ada perwakilan dari panitia untuk mengambil nomor urutan kalian. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Ada lagi yang bertanya? Perihal teks speech, kalian udah pada siap belum nih? Udah dapat temanya? Udah dapat sih Kak. Tinggal nyusun naskahnya. Nah, pasti lah ya. Oke, oke. Oke, siap. Yang lain nih ada yang pertanyaan nggak nih?
Melda, ada pertanyaan? Kak izin bertanya, materi yang terus lagi. Iya, Indra. Izin bertanya Kak, materi yang barusan disampaikan akan diberikan lagi nggak? Ya, TOC kan ini juga TOC terbaru, nanti akan dikirimkan lagi Iya. Oleh Pak CP. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang bisa? Maaf, karena jaringan kami cukup kurang baik, jadi putus-putus. Kalau kurang jelas, boleh minta diulangi juga nggak apa-apa, guys. Untuk ketiga tema nih, kalian udah dapat gambarannya kan? Bisa ubah udah Kak. Oke, sip. Lagi ya. Untuk lomba speech, kita pakai ruangan RRD yang mana di akademik lantai 3 ya, Bang? Ya. Di lantai 3 akademik. Terus, ya. Yuk, yang tanya boleh dong, tanya-tanya daripada nanti di DP-nya nanti bingung kalau tanya di grup, boleh tanya di sini. Kak, mulai lomba jam berapa, Kak? Ya. Gimana? Lombanya dimulai jam berapa, Pak? Kan ikut pembukaan tuh mulai dari jam 7 ya, Bang. Iya. Jam 7 nanti masuk ke masing-masing room perlombaan tuh sekitar jam 9-an. Itu akan langsung dimulai perlombaannya. Jadi kita ikut pembukaan dulu, terus baru masuk ke room buat lomba. Diusahakan untuk tepat waktu ya, tidak ada yang terlambat. Ya. Karena juga ada pengabsenan juga. Registrasi dulu. Lagi nanya lagi Kak, untuk pakaiannya itu bebas rapi atau gimana? Bebas rapi. Nggak boleh pakai kaos sih kalau kakak. Kalau mau pakai jas itu kayak blazer ya itu juga boleh lebih formal lagi kan. Tapi itu terkhusus buat newscasting ya Bang. Untuk pembacaan berita itu pakai jas sih. Kalau kalian mau pakai jas sih juga nggak apa-apa. Lebih formal lagi kan. Ada lagi mau tanyakan atau kurang jelas dalam penilaian kriteria penilaian? Di situ tuh ada tuh yang nilainya itu berapa persen nilainya. Oh iya, jadi kalian ngeprint kan teksnya ada kali selembar 2 lembar gitu kan. Jadi di print dulu di rumah, nanti dibawa waktu pas lomba. Nanti dikumpulin kan. Nah, itu dalam hard file ya, jangan soft file. Jadi ada kertasnya dikasihkan ke panitia. Lagi enggak nih? Ada yang ingin bertanya? Oh ya guys, untuk sepatunya pakai sepatu enggak ya?
Untuk alas kakinya jangan pakai sandal. Pakai sepatu atau flat shoes itu enggak apa-apa. Paling enggak tertutup lah depannya, bagian depan kaki. Siapa yang ngomong? Ini ada pertanyaan lagi. Oke, baiklah. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kami akan membuka sesi cabut undi. Baiklah, untuk yang pertama nih, atas nama Dedi Renaldi. Baiklah, Kak. Boleh dicabut Kakak, Kak? Dedi Renaldi. Dengan nomor urut 8. Dedi Renaldi dengan nomor urut 8 ya. Oke, Kak. Kak. Yang kedua adalah Feby Oktaviani. Kak. Feby Oktaviani dengan nomor urut 7. Oke, Kak. Oke. Baiklah, selanjutnya adalah Iftita Walinda Fujiarti dengan nomor urut dengan nomor urut 1. Semangat ya guys. Baik, yang selanjutnya adalah Indra Ade Baskara dengan nomor urut dengan nomor urut 11. Nomor urut 11 adalah Indra Ade Baskara. Oke, selanjutnya untuk Jumirah Febrianti dengan nomor urut 4. Jumirah Febrianti. Oke, selanjutnya adalah Melda Rizky Ramadan. Baiklah, yang terakhir adalah Wan Muhammad Ridwan dengan nomor urut 2. Wan Muhammad Ridwan. Baiklah, kami akan membacakan ulang. Untuk Dedi Renaldi dengan nomor urut 8 atau diurutin. Oke. Enggak lagi, Bang. Oke, baiklah sesuai urutan nomor undian. Undian 1 adalah Iftita Walinda Fujiarti. Nomor urut 2 adalah Wan Muhammad Ridwan. Nomor urutan 3 Nurul Lidiawati. Nomor urutan 4 Jumirah Febrianti. Nomor urutan 5 Melda Safitri. Nomor urutan 6 Vira Yunita. Nomor urutan 7 adalah Febri Oktaviani. Nomor urutan 8 Dedi Renaldi. Nomor urutan 9 Muhammad Tegar Arif Darmawan. Nomor urutan 10 Muhammad Khalil Mustajab. Nomor urut 11 Indra Ade Baskara.
nomor urut 12 Wahyu Rizky Ramadan. Apakah semua sudah jelas? Dapat disetujui ya teman-teman? Udah kan? Baiklah, masih teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih sebelum kami tutup nih, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal hati gitu kan, boleh nih ditanya ini sini sebelum kami tutup. Ya, Nanti tampilnya tuh di panggung atau di depan gitu, Kak? ada panggungnya, agak tinggi sih dari penonton, jadi lebih nampak gitu. Pakai kayak mimbar gitu ya, Kak? Mimbar, kita mimbar ya? Tidak, kami tidak pakai mimbar, jadi cuma panggung. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Oke. Jadi kalian harus bergerak ke sana kemari mengekspresikan isi pidato kalian kayak gitu. Ada lagi mau tanyakan? Nah, Nurul atau Kak, ya, Nurul. nanti tuh ada penontonnya enggak? Maksudnya cuma dong. kita jaga di ruangannya. Tergantung nanti, kan ada juri. Terus panitia tuh Sama 1, 2, 3, sama peserta lain. Iya. Terus kalau orang luar tuh kemungkinan kecil sih kemungkinannya untuk nonton. Habisnya kita kan ruangan supporter. Ya. Ruangan tertutup juga, terus nggak terbuka kan kita. Rencana mau pakai selasar akademik, tapi kepake. Jadi enggak deh. Padahal keren sih kalau jadi selasar akademik. Nonton banyak. Bebas berekspresi. Apakah bisa terjawab? Sudah, Kak. Baiklah, saudari Iftita, silakan bertanya. Makasih, Kak. Kak mau nanya soal subtema, kan ada 3. Itu kita milih atau dari panitia? Yang tentukan? Kalian yang milih. Iya. Jadi salah satu. Iya. Nanti tentuin apa judulnya apa, itu kalian sendiri juga. Teksnya wajib dibuat sendiri ya, jangan kopas dari internet. Makasih, Kak. Oke, untuk saudari Milda, silakan bertanya. Kak, kalau orang luar nonton nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, makasih. Bawa kawan ya. Support sistemnya harus dibawa. Oke, saudara Indra, boleh silakan bertanya. Mau mohon izin keluar, boleh tidak? Sebentar lagi kita keluar, selesai kok. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembahasan TOC dan sesi tanya jawabnya ya Bang. Yeah. Jadi setelah ini teman-teman dimohon untuk mengaksesi atau menerima lagi nih, karena akan kembali ke main grupnya lagi, kayak rumah awal kepada MC lagi, karena kami akan kembalikan kepada MC untuk menutup pertemuan ini ya Bang. Yeah. Baiklah, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.